Selamat datang kembali para petualang hebat di Jelajah Hebat Ar-Rahman. Sebuah perjalanan di mana setiap langkah adalah ilmu, setiap pemandangan adalah ayat, dan setiap pertanyaan adalah awal dari sebuah penemuan agung. Hari ini, langkah kita akan membawa kita mendaki, menuju tempat yang tinggi dan perkasa untuk memahami sebuah rahasia besar yang tersembunyi di dalam keagungan sebuah gunung. Kisah kita dimulai bukan di alam liar, melainkan di kehangatan sebuah rumah. Di suatu pagi yang tenang, Akmal sedang menikmati sarapan paginya, sementara aroma roti yang dipanggang oleh ibu memenuhi udara. Ayah, dengan secangkir teh hangat di sisinya, sedang membaca berita pagi di tabletnya. Semua tampak biasa. Sebuah permulaan hari yang damai. Namun, kedamaian itu akan segera terusik oleh sebuah gambaran dahsyat dari belahan bumi yang lain. Sebuah gambaran yang akan menyalakan api keingintahuan di dalam diri Akmal. "Lihat ini, Akmal," kata ayah dengan nada serius. Di layar tablet itu, sebuah tontonan yang mengerikan sekaligus memukau tersaji. Sebuah gunung yang selama ini Akmal kenal sebagai sosok raksasa yang diam dan damai, kini tampak marah. Ia memuntahkan kolom abu kelabu yang membubung tinggi ke angkasa, laksana pilar raksasa yang ingin menyentuh langit. Lelehan api berwarna jingga kemerahan terlihat mengalir perlahan di lerengnya, kontras dengan kegelapan abu di sekitarnya. Akmal terdiam. Sendok di tangannya berhenti bergerak. Di dalam benaknya, ribuan pertanyaan mulai berdesakan. Bagaimana bisa sesuatu yang begitu padat dan kokoh seperti gunung menyimpan api yang begitu panas di dalamnya? Mengapa ia bisa marah dan meletus? Ayah mengusap kepala Akmal dengan lembut. Itu namanya gunung berapi, nak. Mereka adalah bagian dari cara kerja planet kita. Terkadang, kekuatan di dalam bumi memang perlu mencari jalan keluar. Ibu yang melihat percakapan itu ikut bergabung. Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan, Akmal. Bahkan pada peristiwa yang terlihat menakutkan seperti itu, pasti ada pelajaran besar yang bisa kita ambil. Kata-kata ibu menenangkan, namun tidak memadamkan rasa penasaran Akmal. Justru sebaliknya. Ia kini melihat gunung bukan lagi sekadar tumpukan batu dan tanah. Ia adalah sebuah misteri, sebuah raksasa tidur yang menyimpan rahasia api di perutnya. Sebuah tawaran yang tak mungkin ditolak. Mata Akmal langsung berbinar. Misi puncak gunung bukan sekadar jalan-jalan, melainkan sebuah ekspedisi untuk menjawab pertanyaan. Sebuah perjalanan untuk memahami sang raksasa tidur. Zeta yang mendengar kata misi langsung berputar aktif. Lampu birunya berkedip-kedip cepat. Petualangan sesungguhnya akan segera dimulai. Fajar belum sepenuhnya mereka, namun di kamar Akmal semangat petualangan sudah menyala terang. Ransel kecil berwarna oranye, saksi bisu petualangan-petualangan sebelumnya, kini terbuka lebar di atas tempat tidur. Dengan cekatan, Akmal mulai mempersiapkan perbekalannya. Botol minum diisi penuh, beberapa batang coklat energi untuk mengembalikan tenaga, jaket tebal untuk menahan dinginnya angin puncak, dan tentu saja buku jurnal petualangan serta pensilnya siap untuk mencatat setiap penemuan baru. Zeta, sang drone cerdas, tidak tinggal diam. Ia terbang mengelilingi Akmal, memindai setiap barang yang masuk ke dalam ransel. Analisis perbekalan. Cukup untuk misi pendakian ringan. Tingkat hidrasi dan kalori optimal. Keamanan dasar terpenuhi. Lapor Zeta melalui suara narator. Setiap petualang hebat tidak hanya butuh semangat, tapi juga persiapan. Ayah masuk ke kamar sambil tersenyum. Di tangannya ada dua benda penting. Sebuah kompas klasik dengan jarumnya yang selalu menunjuk ke utara, dan sebuah kotak pertolongan pertama yang ringkas. Kompas ini akan mengajari kita tentang arah dan tujuan, agar kita tidak tersesat.
Dan kotak ini akan mengingatkan kita untuk selalu siaga dan peduli, tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga pada orang lain yang mungkin membutuhkan. Sebuah pelajaran tentang persiapan, tanggung jawab, dan kepedulian, bahkan sebelum kaki mereka melangkah keluar dari rumah. Perjalanan darat pun dimulai. Roda mobil membelah jalanan pagi yang masih lengang. Pemandangan gedung-gedung tinggi perlahan digantikan oleh hamparan sawah yang hijau dan pepohonan yang rindang. Dan di kejauhan, sosok yang mereka tuju mulai menampakkan diri. Sang gunung berdiri dengan anggun, puncaknya yang gagah seolah menyentuh lapisan kabut pagi. Melihatnya dari jauh, Akmal merasakan getaran aneh, campuran antara rasa hormat dan tantangan. Zeta menampilkan data di layar kecil di dashboard. Nama, Gunung Ar-Rahmah. Status, Volkanik Dorman. Elevasi, 1.500 meter di atas permukaan laut. Pertanyaan Akmal adalah pertanyaan seorang ilmuwan sejati. Pertanyaan yang lahir dari pengamatan murni. Ayah tidak langsung memberinya jawaban. Dia memberinya sesuatu yang lebih berharga, sebuah tujuan. Jawaban itu tidak akan diberikan, melainkan harus ditemukan. Pelajaran pertama dari misi puncak gunung adalah bahwa ilmu sejati seringkali membutuhkan usaha dan perjalanan untuk meraihnya. Dan kini, perjalanan mereka telah tiba di titik awal. Mobil berhenti di area parkir pos pendakian. Udara segar dan dingin langsung menyambut mereka. Misi puncak gunung secara resmi dimulai. Langkah pertama terasa ringan. Jalur pendakian di kaki gunung masih berupa tanah yang landai, dinaungi oleh kanopi hutan tropis yang lebat. Udara terasa lembab, dipenuhi aroma tanah basah dan dedaunan. Orkestra alam menyambut mereka dengan riuh, suara serangga, panggilan burung-burung yang tak terlihat wujudnya, dan gemerisik daun yang tertiup angin. Akmal berjalan dengan penuh semangat. Sesekali melompat kecil melewati akar pohon yang melintang. Zeta terbang rendah di atas mereka, menjadi mata ketiga yang mengawasi dari udara. Suhu 24 derajat Celcius, kelembaban 85%, terdeteksi 17 spesies burung berbeda dari suaranya. Zeta melaporkan data lingkungan sekitar. Setelah 1 jam berjalan, medan mulai berubah. Tanah yang landai kini berganti menjadi jalur berbatu yang menanjak. Napas Akmal mulai memburu, tidak lagi seirama dengan langkah kakinya. Setiap tanjakan terasa seperti sebuah ujian kecil. Otot betisnya mulai terasa kencang, dan dahi yang tadi sejuk kini dibasahi oleh bulir-bulir keringat. Ia berhenti, menumpukan kedua tangannya di lutut, mencoba mengatur napas yang terengah-engah. "Ayah, puncaknya masih jauh?" tanyanya dengan suara yang sedikit lelah. Ayah berhenti di depannya, memberinya sebotol air. "Setiap perjalanan hebat selalu terasa jauh di pertengahan jalan, Nak. Istirahatlah sejenak, lihat sekelilingmu, lihat betapa tinggi kita sudah mendaki." Ayah mengajak Akmal ke tepi jalur, ke sebuah titik pandang yang menakjubkan. Dari sana, lembah hijau terhampar luas, dan kota tempat mereka tinggal tampak seperti sebuah papan permainan miniatur. Rumah-rumah kecil, mobil-mobil seperti semut yang bergerak lambat. "Luar biasa," bisik Akmal. Ia merasa lelahnya sedikit terbayar. Ayah merangkul bahunya. "Saat kita merasa lelah menghadapi sebuah masalah, cobalah naik ke tempat yang lebih tinggi, Nak. Lihatlah masalah itu dari atas, kau akan sadar. Masalah yang terasa begitu besar sebenarnya tidak sebesar yang kau kira jika dilihat dari gambaran yang lebih luas." Pelajaran tentang kesabaran, daya juang, dan perspektif, semua dipelajari bahkan sebelum mereka mencapai inti dari misi mereka. Setelah memulihkan tenaga, mereka melanjutkan pendakian. Jalur kini semakin terjal dan terbuka. Dan di sebuah punggungan yang luas, Akmal merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah getaran yang sangat-sangat halus di telapak kakinya yang sedang beristirahat. Bukan guncangan, hanya sebuah denyut yang konstan dari dalam bumi. "Ini bukan gempa, Nak," kata ayah.
ini adalah nafas dari planet kita. Bumi kita tidak pernah benar-benar diam. Rasa penasaran Akmal kembali terpicu. Kalau bumi terus bergerak dan bergetar, kenapa kita tidak merasakannya setiap saat? Kenapa daratan tempat kita berpijak terasa begitu kokoh? Pertanyaan Akmal adalah kunci yang membuka gerbang pengetahuan pertama. Zeta melesat ke depan, proyektornya menyala terang, menampilkan sebuah hologram bola bumi yang berputar perlahan. Lapisan-lapisan bumi terlihat jelas. Inti dalam, inti luar, mantel yang membara, dan kerak bumi yang tipis di permukaan. Kerak bumi tempat kita tinggal ini, narator menjelaskan melalui Zeta, sebenarnya tidak utuh. Ia terpecah menjadi lempengan-lempengan raksasa yang disebut lempeng tektonik. Bayangkan saja seperti kepingan puzzle raksasa yang mengapung di atas lapisan mantel yang panas dan sedikit cair. Lempengan-lempengan ini terus bergerak sangat pelan, hanya beberapa sentimeter setiap tahun. Terkadang mereka menjauh, terkadang bergesekan, dan terkadang mereka saling bertumbukan. Saat dua lempeng bertumbukan dengan dahsyat, ujung-ujungnya akan terlipat, terangkat, dan mengerut ke atas, membentuk sebuah pegunungan, persis seperti gunung yang sedang kita daki ini. Hologram itu kemudian berubah menjadi transparan, menampilkan apa yang ada di bawah permukaan. Betapa mengejutkan! Gunung yang mereka lihat menjulang tinggi ke atas ternyata memiliki bagian yang jauh lebih besar yang menghujam ke bawah, ke dalam lapisan mantel bumi. Bagian ini disebut akar gunung. Akar inilah, lanjut Zeta, yang berfungsi seperti paku atau pasak raksasa. Ia mencengkeram kerak bumi, memberinya bobot dan kestabilan, sehingga guncangan-guncangan kecil dari pergerakan lempeng tidak membuat daratan bergoyang hebat. Akmal dan ayahnya terdiam, terpukau oleh penjelasan yang begitu logis dan menakjubkan. Sebuah gunung ternyata bukan sekadar tumpukan batu, melainkan sebuah pilar penyeimbang planet. Dan lagi-lagi, keajaiban ilmu pengetahuan modern ini ternyata telah diisyaratkan dengan begitu indah dalam Al-Quran, berabad-abad yang lalu. Zeta menampilkan ayat-ayat suci itu di tengah hologramnya. Dari surat An-Naba, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pas? Lalu dari surat Al-Anbiya, dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Kata pasak atau dalam bahasa Arab, autad, adalah deskripsi yang sempurna untuk fungsi akar gunung yang menghujam dan menstabilkan. Ilmu pengetahuan modern baru saja mengungkap apa yang telah difirmankan oleh Sang Pencipta. Akmal kini memandang bebatuan di sekitarnya dengan tatapan yang sama sekali berbeda. Ia sedang duduk di atas sebuah pasak raksasa, ciptaan Allah. Setelah satu tanjakan terakhir yang paling menantang, akhirnya mereka tiba. Puncak. Tidak ada lagi tanah yang lebih tinggi untuk dipijak. Langit terasa begitu dekat, biru dan tak terbatas. Gugusan awan putih yang tadi mereka lihat di atas, kini terlihat seperti lautan kapas yang bergelombang di bawah mereka. Angin puncak bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang, namun terasa begitu menyegarkan. Akmal berdiri di tepi kawah yang sudah padam, merentangkan kedua tangannya seolah ingin memeluk dunia. Lelah yang tadi ia rasakan sirna, tergantikan oleh euforia dan rasa syukur yang meluap-luap. Inilah hadiah dari sebuah kesabaran. Inilah bukti bahwa setiap usaha keras akan membuahkan hasil yang indah. Ayah memeluknya dari belakang, berbagi momen kebahagiaan itu. Di tengah keheningan puncak, mereka menikmati bekal yang dibawa. Sebuah makan siang sederhana yang terasa paling nikmat di dunia. Sambil mengunyah ratinya, Akmal menatap ke dalam kawah yang dalam dan tenang. Dasarnya kini ditumbuhi lumut dan rumputan liar. Sulit membayangkan bahwa dari lubang sedamai ini pernah keluar lelehan api dan bebatuan pijar. Tempat ini memang terlihat damai sekarang, Nak, kata ayah. Karena dapur magma di bawahnya sudah tidak lagi aktif.
Tapi pada gunung berapi yang masih hidup, dapur itu terus memasak dengan panas yang luar biasa. Pertanyaan Akmal yang pertama, pertanyaan tentang api di dalam gunung, kini akan terjawab. Zeta, sang ensiklopedia terbang, kembali beraksi. Hologramnya kini menampilkan penampang sebuah gunung berapi yang aktif. Jauh di bawah kerak bumi, terlihat sebuah rongga raksasa yang berisi cairan pijar berwarna merah oranye. Ini adalah kantung magma, jelas Zeta. Sebuah ruangan raksasa tempat batuan cair yang sangat panas dari mantel bumi berkumpul. Suhunya bisa mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Sangat-sangat panas. Magma ini, karena lebih ringan dari batuan padat di sekelilingnya, cenderung bergerak naik. Saat ia naik, tekanan di atasnya berkurang. Ini menyebabkan gas-gas yang terlarut di dalam magma, seperti uap air dan karbon dioksida, mulai terlepas dan membentuk gelembung-gelembung. Bayangkan sebuah botol minuman bersoda. Saat tertutup, kau tidak melihat banyak gelembung. Tapi begitu kau buka tutupnya dan tekanannya dilepaskan, gelembung-gelembung gas langsung keluar dengan hebat. Zeta melanjutkan, gelembung-gelembung gas inilah yang menjadi mesin pendorong utama sebuah erupsi. Mereka terus terbentuk, membuat tekanan di dalam kantung magma menjadi luar biasa besar, mendorong magma untuk terus mencari jalan keluar. Akhirnya, tekanan itu menjadi begitu kuat, sehingga mampu memecahkan batuan di atasnya. Magma yang penuh dengan gas itu pun melesat naik melalui saluran utama menuju kawah. Dan, boom! Terjadilah erupsi. Magma yang keluar ke permukaan kita sebut sebagai lava. Debu dan pecahan batu yang terlontar ke udara kita sebut sebagai abu vulkanik. Kekuatan yang dilepaskan dalam satu erupsi besar bisa berkali-kali lipat lebih dahsyat dari ledakan bom terkuat yang pernah dibuat manusia. Visual di hologram Zeta begitu nyata, namun dijelaskan dengan cara yang ilmiah dan tidak menakutkan. Akmal akhirnya paham. Letusan gunung berapi bukanlah sebuah kemarahan, melainkan sebuah proses fisika yang luar biasa, sebuah pelepasan energi raksasa dari dalam perut bumi. Penjelasan itu berakhir, menyisakan keheningan di puncak gunung. Akmal menatap kawah yang tenang itu lagi. Namun kini dengan imajinasi yang berbeda. Ia bisa membayangkan dapur api raksasa yang pernah bergolak di bawah tempatnya duduk. Disinilah Al-Quran tidak memberikan satu ayat spesifik tentang vulkanisme, namun memberikan pelajaran yang jauh lebih dalam. Pelajaran tentang sifat-sifat Allah. Kekuatan api yang dahsyat dari dalam bumi ini adalah sebuah tanda, sebuah ayat kauniyah yang menunjukkan betapa tak terhingga kekuatan Allah, Sang Al-Qawi yang maha kuat. Itu adalah pengingat bahwa di balik keindahan dan ketenangan alam yang kita lihat, Allah menyimpan kekuatan yang tak terbayangkan, yang bisa menciptakan sekaligus menghancurkan. Pelajaran ini menumbuhkan rasa takjub sekaligus rasa rendah hati yang mendalam. Berdiri di puncak gunung tertinggi, Akmal justru merasa begitu kecil di hadapan kebesaran Sang Pencipta. Perjalanan turun selalu terasa berbeda. Matahari tak lagi di atas kepala, bayangan mereka kini memanjang di atas jalur. Langkah terasa lebih ringan, namun hati terasa lebih penuh. Akmal tidak lagi terburu-buru. Setiap langkah adalah perenungan. Ia kini melihat gunung bukan sebagai satu objek, melainkan sebagai sebuah buku raksasa yang terbuka. Ia memungut sebuah batu vulkanik yang ringan dan berpori, membayangkan bagaimana batu itu pernah menjadi bagian dari lahar pijar. Ia mengamati lumut yang tumbuh subur di bebatuan, bukti bahwa kehidupan selalu bisa menemukan jalan untuk tumbuh bahkan di tempat yang paling keras sekalipun. Setiap detil kecil di sekitarnya kini berbicara kepadanya, menceritakan kisah tentang kekuatan, kestabilan, dan kehidupan. Di tengah hutan pinus yang sejuk dalam perjalanan pulang, Akmal duduk di samping ayahnya, membuka buku jurnalnya yang sudah terisi banyak coretan dan gambar. Hari ini, misi puncak gunung telah memberinya harta karun yang tak ternilai, yaitu ilmu dan hikmah. Pertama, ia belajar tentang kesabaran dan kegigihan.
Pendakian yang melelahkan mengajarkannya bahwa tujuan yang mulia memerlukan usaha yang tidak mudah, dan rasa lelah akan selalu terbayar dengan kepuasan dan pemandangan yang indah di puncaknya. Kedua, ia belajar tentang kekuatan yang tersembunyi dan keseimbangan. Dari konsep gunung sebagai pasak bumi, ia memahami bahwa sesuatu yang terlihat diam dan kokoh di permukaan ternyata memiliki akar yang kuat dan fungsi yang vital di baliknya. Ini seperti seorang mukmin yang imannya kokoh, yang menjadi penyeimbang dan sumber kekuatan bagi orang-orang di sekitarnya. Dari dahsyatnya kekuatan gunung berapi, ia disadarkan akan betapa kecilnya manusia dan betapa tak terbatasnya kekuasaan Allah. Ini menumbuhkan rasa takjub yang membuatnya semakin bersyukur dan tunduk kepada Sang Pencipta. Dan yang terakhir, ia menyaksikan sendiri dengan begitu nyata betapa sains dan Al-Quran berjalan beriringan. Bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan. Ayat-ayat Al-Quran memberinya bingkai makna spiritual, sementara sains memberinya pemahaman detil tentang bagaimana mekanisme ciptaan itu bekerja. Semakin dalam ia belajar sains, semakin ia bisa menafakuri ayat-ayat Allah dengan lebih mendalam. Petualangan tidak berakhir saat mereka tiba di rumah. Ilmu yang didapat harus dibagikan dan diaplikasikan. Beberapa hari kemudian, di halaman belakang rumah, Akmal telah menjadi seorang vulkanolog cilik. Dengan bantuan ibu, ia membangun sebuah model gunung berapi yang megah dari tanah liat. Di dalamnya, tersembunyi sebuah botol yang akan menjadi kantung magmanya. Sambil menyiapkan erupsinya, Akmal menjelaskan prosesnya kepada ibunya dengan penuh semangat. Ini bukan sihir, Bu. Ini sains. Cuka dan soda kue akan bereaksi menghasilkan gas karbon dioksida. Gas ini butuh ruang, jadi tekanannya akan menumpuk di dalam botol, sama seperti gas di kantung magma asli. Ia kemudian menuangkan cuka ke dalam botol. Seketika, buih-buih merah diberi pewarna makanan menguap keluar dari puncak gunung buatannya, mengalir di lerengnya. Sebuah erupsi mini yang aman dan seru. Akmal tidak hanya bermain. Ia sedang mengajar, membuktikan bahwa ia telah benar-benar memahami pelajarannya. Malam itu, ruang keluarga dipenuhi oleh kenangan hangat. Proyektor Zeta menampilkan foto-foto dari misi puncak gunung. Foto saat mereka kelelahan, foto saat mereka tertawa, dan foto saat mereka berdiri di puncak dengan latar belakang lautan awan. Akmal duduk di antara ayah dan ibunya, menggenggam erat batu vulkanik dari puncak, sebuah souvenir dari perjalanannya. Gunung itu telah memberinya lebih dari sekedar pemandangan. Ia telah memberinya cerita, ilmu, dan pemahaman baru tentang bumi yang ia pijak dan Tuhan yang ia sembah. Setiap jengkal tanah di bumi Allah adalah sebuah sekolah. Setiap gunung, setiap lautan, setiap helai daun adalah guru yang tak pernah lelah mengajar. Teruslah bertanya, teruslah mencari, dan teruslah mendaki. Bukan hanya untuk mencapai puncak, tetapi untuk menemukan kebesarannya dalam setiap langkah perjalanan. Sampai jumpa lagi di petualangan hebat selanjutnya. Assalamualaikum.